Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas makalah bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Analisis Kualitatif Kegagalan Tata Kelola Korporasi dan Pelanggaran Etika Akuntansi, Studi Kasus Pelanggaran Laporan Keuangan PT Hansen International Tbk. Sebelumnya, tugas ini merupakan tugas kelompok, namun hari ini saya Melati Mustika akan mempresentasikan secara individu. Analisis kualitatif kegagalan tata kelola korporasi dan pelanggaran etika akuntansi dalam studi kasus pelanggaran laporan keuangan PT Hansen International Tbk tahun buku 2016. Latar belakang dari penelitian ini adalah laporan keuangan merupakan instrumen utama atau informasi utama bagi investor, regulator, maupun pemilik perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan seharusnya disusun secara jujur, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, seringkali ada konflik keagenan atau yang kita kenal dengan agensi teori yang mengakibatkan adanya tekanan kinerja kepada manajemen dan mendorong manajemen untuk melakukan creative accounting hingga berujung kepada fraud. Salah satu contohnya adalah kasus PT Hansen International Tbk yang saat ini menjadi salah satu skandal manipulasi laporan keuangan terbesar di pasar modal Indonesia dalam dekade terakhir. Gambaran umum dari kasus ini adalah adanya transaksi coupling siap bangun atau Kasiba dengan nilai 732 miliar, di mana dalam transaksi tersebut sekitar 613 miliar pendapatan diakui terlalu cepat, sehingga mengakibatkan adanya overstatement pada laporan keuangan tahun 2016. Hal ini membuat OJK menjatuhkan sanksi administratif dan denda serta penalti material kepada perusahaan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab pada Agustus 2019. Inti dari kasus ini adalah adanya pelanggaran terhadap PSAK 44 dan klausul buyback, di mana penjualan kapling siap bangun senilai 732 miliar dicatat terlalu cepat, padahal terdapat persyaratan pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi. Perusahaan mengakui menggunakan metode akrual penuh. Kemudian adanya perjanjian pengikatan jual beli yang memuat klausul hak untuk membeli kembali, di mana hal ini tidak diungkapkan kepada auditor dan publik. Hal ini atau adanya klausul ini menyebabkan secara substansi kepemilikan dan resiko belum beralih sepenuhnya kepada pembeli, sehingga berdasarkan PSAK 44 pendapatan belum layak untuk diakui. Dari latar belakang permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya, fokus penelitian dan rumusan masalah adalah bagaimana modus manipulasi akuntansi terkait pengakuan pendapatan Kasiba yang dilakukan oleh PT Hansen International Tbk pada laporan keuangan tahun buku 2016. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana kegagalan fungsi Good Corporate Governance atau GCG, serta bentuk pelanggaran prinsip etika profesi akuntan yang terlibat dalam skandal laporan keuangan tersebut. Batasan penelitian adalah terkhusus pada laporan keuangan tahun buku 2016 PT Hansen International Tbk berbasis dokumen publik sekunder meliputi SK Sanksi OJK tahun 2019, laporan keuangan audited tahun 2016, dan liputan media ekonomi nasional yang valid. Tujuan penelitian adalah mengurai kronologi modus manipulasi pengakuan pendapatan yang menyalahi PSAK 44 dan memetakan titik lemah tata kelola dan pelanggaran 5 prinsip profesi akuntan. Manfaat dari penelitian adalah memperkaya literatur akuntansi, serta sebagai bahan evaluasi bagi akuntan, auditor internal, komite audit, dan regulator. Dalam penelitian ini, pada bab 2 landasan teori, terdapat 3 pilar landasan konseptual, yaitu fraud triangle untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud, kemudian kode etik akuntan untuk menilai apakah ada pelanggaran terhadap kode etik,
dan Good Corporate Governance untuk menilai kegagalan dalam tata kelola korporasi. Yang pertama adalah fraud triangle. Pada kasus PT Hansen International, fraud triangle ini memuat tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Tekanan pada kasus ini adalah adanya kebutuhan untuk menampilkan pendapatan properti yang signifikan demi citra, ekspektasi pasar, dan pendanaan. Untuk kesempatan adalah adanya informasi pada PPJB dan klausul buyback yang tidak terungkap secara memadai, pengendalian internal, komite audit, dan pengawasan dewan yang lemah. Dan rasionalisasi adanya anggapan bahwa transaksi Kasiba sudah cukup kuat untuk diakui sebagai pendapatan, meski sebenarnya secara syarat substansi belum terpenuhi. Kemudian, 5 prinsip kode etik akuntan Indonesia yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Terkait kasus PT Hansen International Tbk, pelanggaran etika tidak selalu mengenai memalsukan angka. Dalam hal ini, auditor Hansen disanksi karena dianggap tidak cermat menggunakan kemahiran profesionalnya untuk mendeteksi adanya kesalahan material. Kemudian, good corporate governance serta titik kegagalannya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Kegagalan pada tingkat manajemen meliputi keputusan akuntansi menyalahi standar tanpa pengungkapan material, seperti adanya PPJB dan buyback yang disembunyikan. Lalu, kegagalan tingkat pengawasan adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, pengendalian internal, dan auditor eksternal gagal mendeteksi adanya salah saji secara tepat waktu. Kemudian adanya penelitian ini tentunya didasari pada penelitian terdahulu. Dalam hal ini ada penelitian oleh Suryani dan Hidayat pada tahun 2021 dan penelitian oleh Pratama pada tahun 2023. Penelitian yang dilakukan saat ini melanjutkan benang merah kedua penelitian sebelumnya dan mempertemukan antara tekanan manajerial dan kegagalan pengawasan dalam satu studi kasus emiten real di pasar modal Indonesia. Lalu ada kerangka berpikir di mana adanya agensi teori dan fraud triangle yang dijadikan dasar konseptual, lalu dilakukan analisis kepatuhan atas PSAK 44, prinsip GCG, dan kode etik akuntan terhadap pendapatan Kasiba PT Hansen International Tbk pada tahun 2016. Adapun outputnya adalah pemetaan modus manipulasi, kegagalan tata kelola, dan pelanggaran etika. Metode penelitian pada bab 3, yaitu pendekatan dan jenis, penelitian dilakukan menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, di mana dilakukan penggalian fenomena kontemporer yang kompleks dan konteks atau kasus yang nyata. Untuk sumber data berasal dari sumber data sekunder, yaitu siaran pers serta SK sanksi OJK, laporan keuangan audited pada tahun 2016, pemberitaan berbagai media valid seperti CNBC Indonesia, kontan.co.id, serta PSAK 44 dan kode etik IAI. Untuk teknik pengumpulan dilakukan menggunakan studi dokumentasi, meliputi identifikasi dokumen, sanksi OJK, penelusuran kronologi media, kompilasi regulasi sebagai alat uji kesesuaian. Teknik analisis menggunakan model Miles and Haberman pada tahun 1994, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, untuk keabsahan data juga dilakukan triangulasi sumber dengan melakukan pembandingan dokumen resmi OJK, laporan keuangan perusahaan, dan pemberitaan media untuk memastikan adanya konsistensi temuan. Untuk arah penelitian selanjutnya, penelitian ini tentunya tidak berhenti pada pertanyaan apakah terjadi salah saji, tapi juga menelusuri bagaimana salah saji dimungkinkan oleh struktur insentif, kegagalan pengawasan, dan pelanggaran prinsip etika profesi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga bermanfaat untuk kita semua.